Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya dana proyek besar dari pemerintah pusat itu bisa sampai ke daerah-daerah? Nah, ada peraturan baru nih, namanya PMK 15 tahun 2026, yang bisa dibilang mengubah total alur dananya. Ada mekanisme unik yang namanya top slicing. Kedengarannya keren ya? Hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih maksudnya dan gimana cara kerjanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kita bandingin ya biar kebayang. Dulu nih skemanya itu dana 100% ditransfer utuh ke kas daerah. Udah gitu daerah harus pusing-pusing lagi ngalokasiin anggaran dari APBD buat bayar tagihan proyeknya. Nah sekarang beda banget. Dengan skema baru ini dana itu langsung dipotong sama pusat. Artinya pusat yang langsung bayarin cicilan proyeknya. Daerah tinggal terima beres, terima sisa dananya. Jauh lebih otomatis kan? Jadi, apa sih top slicing ini? Gampangnya gini deh, bayangin aja pemerintah pusat itu kayak ngambil irisan kue paling atas. Nah, kuenya ini adalah dana transfer, bisa DAU, DBH, atau dana desa. Irisannya diambil duluan, bahkan sebelum uangnya sampai ke rekening daerah. Terus buat apa dipotong? Yaitu tadi, buat bayar kewajiban-kewajiban tertentu. Langsung dari sumbernya, jadi nggak pakai mampir-mampir lagi. Biar lebih jelas, kita urutin yuk alurnya langkah per langkah. Pertama, pemerintah pusat siapin dulu nih total dananya buat daerah. Terus langkah kedua, sebelum duitnya dikirim, sebagian langsung dipotong di awal. Nah inilah yang disebut proses top slicing. Langkah ketiga, potongan ini nggak hilang kemana-mana ya, tapi langsung dipakai buat bayar cicilan proyek. Barulah yang terakhir, sisanya dikirim ke kas daerah atau desa. Simple dan efisien banget kan kelihatannya? Dan ternyata semua ini dirancang khusus buat satu tujuan spesifik, yaitu buat mendukung sebuah program strategis nasional yang namanya Koperasi Merah Putih. Jadi ini bukan kebijakan yang berlaku buat semua hal ya, tapi sangat-sangat fokus untuk program ini aja. Jadi ada 3 tujuan utama di balik ini semua. Yang pertama jelas, buat mempercepat pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting, ya buat ngejamin kalau pembayaran cicilannya itu selalu aman, selalu tepat waktu, tanpa bikin kas daerah jadi pusing. Dan yang ketiga, biar proses pembayarannya seragam di seluruh Indonesia. Khusus buat program ini, jadi nggak ada lagi cerita beda-beda cara. Nah, kutipan ini kayak ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kalau dulu daerah terima dana utuh, terus bayar tagihan sendiri, sekarang dananya dipotong di hulu, alias di pusat. Dan daerah ya tinggal terima sisa bersihnya aja. Ini benar-benar pergeseran dari hilir ke hulu. Terus, dampak paling nyatanya buat Pemda apa dong? Simpelnya sih, mereka jadi nggak perlu repot-repot lagi mikirin alokasi anggaran dari APBD atau APBDes buat bayar cicilan proyek Koperasi Merah Putih ini. Jadi ya, satu beban pikiran, baik administrasi maupun anggaran bisa dibilang berkuranglah dari pundak mereka. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua mikir bareng-bareng. Dengan adanya mekanisme potong langsung buat program strategis nasional kayak gini, kira-kira dampaknya apa ya ke prioritas pembangunan lain di daerah Anda? Apakah jadi lebih baik? Atau mungkin ada tantangan baru? Ini pertanyaan penting yang jawabannya mungkin baru kelihatan seiring berjalannya waktu. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.